Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, untuk pertemuan kita di pertemuan ke-11 ini di mata kuliah hadis muamalah kita akan bahas hadis-hadis yang berkaitan tentang kisos dan diat. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya suara saya serak atau kurang jelas karena memang sedang radang tenggorokan. Bismillah. Yang pertama yaitu pembahasan tentang kisos. Kisos diambil dari bahasa Arab yang turunan kata dari koso yakusu, koson kisoson, yang artinya itu menggunting, bisa juga berarti mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya dan membalas. Sedangkan secara istilah, kisos adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindakan pidana yang dilakukan. Misalnya, jika tindakan pidana yang dilakukan adalah membunuh, maka hukuman yang diterapkan kepada pelaku adalah dibunuh. Atau kalau misalnya tindakan pidananya itu berupa melukai seseorang, melukai tangan atau sampai tangan putus, maka hukumannya pun juga sama seperti apa yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga diambil ini sesuai dengan namanya tadi, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya. Maksudnya mengikuti jejak apa tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Itu juga yang diterapkan. Seperti definisi ini, ayyuf ala bil fa'ili al-jani misla ma fa'ala. Diperlakukan kepada orang yang melakukan kejahatan atau sebagai pelaku kejahatan tadi, sebagaimana dia memperlakukan hal itu kepada korbannya. Jenis kisos ini terbagi menjadi dua seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Rushd, bahwa yang pertama adalah kisosun nafsi atau pembunuhan. Kisos terhadap pembunuhan, yaitu yang disebabkan tindakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sehingga hukuman kisosnya juga menghilangkan nyawa atau dengan dibunuh. Atau yang kedua yaitu kisos ghairun nafsi atau perbuatan yang mengakibatkan korbannya itu cedera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal. Sering disebut dengan al-jarh atau pencederaan atau dengan cara melukai seperti luka yang dilakukan oleh pelaku. Mungkin ada yang bertanya misalnya hal-hal yang sering diperdebatkan tentang hukuman kisos atau hukuman mati atau apapun lah itu yang berhubungan yang serupa dengan kisos atau hukuman mati ya biasanya. Bahwa yang namanya hukuman mati itu sangat tidak manusiawi. Mungkin bisa dikatakan tidak manusiawi bagi orang yang melihatnya itu dari perspektif sebagai pelaku ya, karena pelaku yang waktu ya karena pelaku yang dibunuh ketika dihukum. Jika kita hanya melihat dari proses penghukumannya saja, maka mungkin dari sisi penilaian penilaian subjektif kita akan mengatakan bahwa yang namanya hukuman kisos ini atau hukuman mati pun juga itu adalah hukuman yang tidak manusiawi. Tapi kalau kita melihatnya itu dari perspektif korban, apalagi tindakan yang dilakukan oleh pelaku itu adalah pembunuhan, itu juga tidak manusiawi. Nah, jadi untuk penilaian bahwa hukuman mati atau kisos yang berupa hukuman mati itu manusiawi atau tidak manusiawi itu lebih ke arah penilaian yang subjektif. Karena melihat, apalagi orang yang tidak tahan melihat ketika dihukum kisos gitu ya, itu akan yang tidak terbiasa melihat darah yang mengalir ya gitu akan merasa jijik atau sampai muntah-muntah atau sampai lemes gitu ya. Kisos bukan sebagai media untuk balas dendam tentunya.
Karena hukum kisos ini sudah ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah dan tujuannya ada manfaat atau hikmah dari kisos ini adalah untuk mencegah manusia dari perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Qatlun nafsi atau membunuh orang. Di di suatu hadis di riwayat lain tidak pernah kita sampaikan di materi perkuliahan kita, ada hadis yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, melarang para sahabat untuk mendekati, atau perintahnya itu jauhilah sab'al mubiqat atau 7 hal perkara dosa besar. Qala, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mahunna?" Apa itu? Qala Rasul, asyirku billah. Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Dan yang kedua ini adalah membunuh dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak hak. Nah, membunuh ya tanpa ada alasan syar'i inilah dia berada di urutan kedua dari larangan mendekati atau melakukan perbuatan-perbuatan ini. Dia setelah larangan asyirku billah, yaitu perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan qatlun nafsi atau membunuh seseorang ini adalah perbuatan yang sangat dibenci atau dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Di materi pertemuan kita sebelumnya tentang materi pembunuhan pun sudah saya sampaikan tentang dosa besar tentang membunuh. Nah, maka disyariatkannya kisos ini agar manusia tidak terjerumus ke dalam dosa besar ini. Itu adalah salah satu tujuan dan menjadi hikmah dari dari pensyariatan hukuman kisos. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan kutiba a'udzubillahi minasyaitonirrajim kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ada ayat seperti itu. Nah, ini walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bahwa di dalam perkara kisos atau di dalam hukuman kisos ini ada jaminan kehidupan, hayatun. Di sini maksudnya adalah ada jaminan kehidupan bagimu. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kenapa ini hanya ditujukan kepada wahai orang-orang yang berakal? Karena hikmah ini bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan benar, maka dia akan mengatakan bahwa yang namanya kisos ini tidak manusiawi sekali. Tapi bagi orang-orang yang menggunakan akalnya berpikir apa manfaat dan tujuan dari kisos, maka dia akan menemukan bahwa dengan diberlakukannya kisos, ini akan menjadi kehidupan, jaminan bagi kehidupannya yang baik nantinya. La'allakum tattaqun. Kalau misalnya kita berkaca kepada negara yang menerapkan hukuman kisos seperti di Saudi Arabia ya, di Saudi, di negara Saudi ini masih diberlakukan hukuman kisos bagi orang yang membunuh. Mungkin kita pernah mendengar atau menyaksikan berita tentang hukuman kisos bagi tenaga kerja kita yang ada di Saudi yang pernah membunuh, ya membunuh. Bagaimana itu kasusnya saya belum belum jelas juga, yang jelas belum belum tahu secara rinci. Yang jelas kasusnya waktu itu ada TKW yang membunuh majikannya dengan alasan apapun itu, kalau nggak salah itu alasan untuk membela diri. Tapi ketika membela diri sampai menyebabkan majikannya itu mati. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada TKW kita waktu itu adalah hukuman mati. Nah, ketika hukuman mati ini diketahui oleh masyarakat secara umum bahwa orang yang melakukan pembunuhan akan dihukum hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal, orang akan menjauhi perbuatan ini dan akan sangat hati-hati. Sehingga kejahatan yang ada di Saudi Arabia, kejahatan-kejahatan yang serupa, yaitu kejahatan membunuh, ini sangat sedikit sekali. Karena orang mengetahui bahwa membunuh orang hukumannya itu setimpal, yaitu hukuman mati, dan itu diterapkan di sana. Itu biasanya di setiap hari Jumat setelah sholat Jumat,
akan diumumkan, akan diadakan hukuman kisos di tempat-tempat tertentu. Kalau dulu berada di sekitar Masjidil Haram di Makkah, tapi sekarang sudah dipindahkan, kalau nggak salah itu di daerah Tan'im namanya. Kalau di negara apa di kota-kota besar lainnya juga ada, tidak hanya terpusat di Masjidil Haram, tapi di kota-kota besar lainnya. Dan ini memang diwajibkan di tempat yang terbuka secara umum agar masyarakat dapat menyaksikan dan mengetahui eh, ini akibat apa, eh, tindakan seperti apa, akibat apa, biasanya seperti itu. Kenapa ini harus dilaksanakan di tempat terbuka agar masyarakat umum mengetahui tadi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi ketika kita mengetahui perbuatan membunuh itu akan dihukum dengan hukuman kisos, hukuman mati, maka kita akan mengerti dan lebih hati-hati dalam bertindak. Tentunya itu berbeda mungkin kalau dengan yang ada di Indonesia, orang yang membunuh ya nggak dihukum dengan hukuman mati. Kalau misalnya seperti di tetangga kita lah di Jogja ya, waktu saya masih di Jogja itu di jam 10 ke atas sampai di jam 3 itu kita sangat jam 10 malam sampai jam 3 subuh atau bahkan sampai subuh itu kita sangat berhati-hati kalau mau keluar rumah. Kenapa? Karena itu banyak sekali apa kejadian kelitih ya. Kalau kalian mencari di berita dengan kata kunci kelitih itu akan menemukan banyak sekali kejadian itu di Jogja. Anak-anak muda biasanya itu dominasi anak-anak muda yang masih sekolah SMP, SMA gitu ya. Mereka melakukan kelitih atau melukai, mencederai orang. Biasanya yang kena itu masyarakat apa pekerja ojol ya, yang kerja sampai larut malam bahkan sampai subuh itu banyak kasusnya seperti itu. Kenapa ini marak dan tidak tidak apa tidak masih masih sering ditemukan itu sampai sekarang pun juga masih sering kejadian atau berita-berita tentang kelitih ini di Jogja. Kenapa? Karena memang sanksi yang diberikan untuk pelaku, karena memang pelakunya itu di bawah umur ya, jadi sanksinya pun tidak berat, hanya semacam rehabilitasi gitu ya, hanya dimasukkan ke apa, cuma direhab atau dibantu untuk memperbaiki akhlaknya. Nah, itu tidak memberikan efek jera, terbukti sampai berapa tahun sampai sekarang ini masih sering ditemukan kejadian kelitih seperti ini. Kalau misalnya hukuman yang diterapkan seperti hukuman kisos tadi, maka ya hukuman-hukuman apa tindakan-tindakan yang seperti ini akan tereduksi tentu. Hadis yang berkaitan tentang kisos an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa darahnya seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan kecuali dari tiga perkara ini yaitu zina seorang janda, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka halal darahnya atau hukumannya itu adalah hukuman mati. Kemudian membunuh seseorang tentu dengan alasan yang tidak syar'i ya. Alasan syar'i membunuh orang dengan alasan syar'i itu apa? Salah satunya adalah membunuh karena kisos. Ketika tukang jagal kisos itu kan dia tugasnya membunuh orang, tapi alasannya itu jelas dan syar'i. Dia sebagai sebagai pelaksana kisos. Nah, jadi itu dengan alasan yang syar'i. Murtad meninggalkan agama, meninggalkan kelompoknya itu juga darahnya halal untuk ditumpahkan. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang kedua yaitu Ali bin Umar radhiyallahu anhu anna gulaman kutila ghilatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu lau ishtaraqa fiha ahlu sam'a laqataltuhum. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, perkataan Umar bin Khattab ya. Jadi yang namanya hadis itu bukan hanya perkataan Rasulullah, kecuali kalau misalnya sunnah. Hadis ini juga diambil dari perkataan para sahabat bahwa dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab ada suatu perkara anna gulaman kutila ghilatan bahwa seorang anak
itu dibunuh secara diam-diam atau ada pembunuhan gitu ya. Diam-diam ternyata terungkap seorang anak dibunuh. Dan pembunuh anak ini sudah terungkap banyak dari pelaku pembunuhnya itu berasal dari penduduk Son'a. Waqala Umar radhiyallahu anhu, "Lau ishtaraka fiha ahlu San'a laqataltuhum." Bahkan jika pembunuhan terhadap anak ini dilakukan oleh seluruh penduduk San'a, maka aku akan membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa eh, apa hukum yang dapat kita ambil dari hadis ini bahwa pembunuhan terhadap satu nyawa yang dilakukan oleh orang secara berkelompok itu tidak berarti kisos itu dilakukan terhadap perwakilan dari satu kelompok, tidak. Tapi itu diterapkan juga, diberikan juga sanksi hukuman kisos itu terhadap semua orang yang ikut serta dalam pembunuhan tadi. Jadi satu nyawa itu akan diterapkan kisosnya terhadap 7 orang. Dalam hadis ini disebutkan sekitar 5 sampai 7 orang. Maka 5 sampai 7 orang ini akan diterapkan sanksi hukuman kisos dengan pembunuhan juga. Selanjutnya tentang diat. Sebelumnya pernah kita singgung juga tentang diat ini di materi pembunuhan ya. Diat ini diberikan kepada pembunuhan yang tidak disengaja. Diat adalah harta yang wajib dikeluarkan karena tindakan pidana dan diberikan kepada korban atau keluarganya. Diat tersebut terdapat pada tindakan pidana yang mengharuskan kisos di dalamnya. Juga pada tindakan pidana yang tidak terdapat kisos di dalamnya. Kalau misalnya kisosnya itu dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia diwajibkan ini untuk membayar diat. Seperti itu. Atau di dalam pembunuhan yang tidak sengaja atau seperti disengaja di macam-macam pembunuhan di materi sebelumnya ya. Ini maka juga dia diwajibkan untuk membayar diat. Tahu kalau misalnya tidak membayar diat, bentuk pilihan ketiga yang terakhir adalah memaafkan tanpa diat. Materi ini sudah saya sampaikan sebelumnya di materi ke-10 tentang macam-macam pembunuhan. Macam-macam diat. Diat di sini terbagi menjadi dua, diat yang mughalazah atau diat yang berat dan diat yang ringan atau mukhaffafah atau yang ringan ya. Masing-masing jumlah diatnya itu sebesar 100 ekor unta hanya saja. Kalau yang diat yang berat ini 100 ekor unta, 30 ekor hikoh atau unta betina umurnya 3 tahun sampai 4 tahun, 30 ekor jaza'ah, unta betina 4 sampai 5 tahun, dan 40 ekor khalifah, unta yang sedang bunting. Kalau yang ringan itu 100 ekor unta ya masing-masing 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 sampai 3 tahun, masing-masing 20 sampai 20 untuk sampai usia 4 masuk 5 tahun. Nah, kenapa ini berat? Karena nanti di sini ada 40 ekor khalifah yang sedang bunting ya. Jadi 40 ekor yang khalifah ini unta yang khalifah ini adalah unta yang sedang bunting dan harganya pun lebih mahal. Nah, diat ini menunjukkan walaupun di sini dia hanya membayar denda, tapi untuk nominalnya juga lumayan. 100 ekor unta itu kalau sekarang dirupiahkan lumayan. Ini menunjukkan bahwa sanksi orang yang melakukan tindakan pembunuhan itu, sanksinya itu sangat berat sekali di dunia maupun di akhirat. Bagaimana dengan anggota tubuh yang dilukai? Itu juga ada diatnya. Anggota tubuh dikelompokkan dalam beberapa bagian dari jumlahnya ya. Ada yang tunggal, misalnya seperti hidung, mulut itu tunggal ya. Ganda berpasangan seperti dua tangan itu, dua kaki, dua telinga itu berpasangan. Atau yang lebih dari dua, yaitu seperti jari-jari ini lebih dari dua. Di dalam riwayat lain banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang diat dari anggota badan itu juga banyak. Tidak saya perinci dengan hadisnya karena panjang sekali. Ini saya konklusikan dengan deskripsi bahwa dia penuh itu diberikan jika anggota badan tunggal. Jika orang pelaku tindak pidana tersebut melukai atau sampai merusak merusak anggota tubuh yang tunggal misalnya ya, misalnya hidung sampai hidungnya itu rusak
tidak berfungsi lagi, maka dia membayar diatnya itu penuh. Diatnya apa tadi ya? Diatnya tadi yang mukhafafah tadi. Atau kalau untuk yang diet anggota badan ini tidak diperinci apakah itu dia masuknya itu 100 unta dengan beberapa perincian tadi tidak. Cukup 100 unta. Kemudian nanti juga untuk yang melakukan tindakan perusakan anggota badan yang berpasangan misalnya ya. Misalnya dua dua tangan gitu ya. Dua tangan ini ya, dilakukan dia merusak tangan apa tangan kanan dari korban kemudian dimaafkan dan dia membayar diat. Diatnya kalau misalnya untuk anggota tubuh yang berpasangan kalau hanya satu saja yang rusak maka dia membayarnya itu setengah diatnya. Maka 50 ekor unta. Kalau misalnya kedua-duanya maka dia membayarnya 100 unta. Nah, di sini juga ada hadis yang meriwayatkan bahwa setiap jari ini juga diwakili dengan 10 ekor unta. Kalau misalnya hanya sampai merusak jempol saja, maka 10 ekor unta bayar. Untuk gigi pun juga ada. Satu giginya itu 5 unta. Jadi satu gigi kalian itu nilainya itu sama dengan 5 unta. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan diat, kisos dan diat untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang eh, materi selanjutnya yaitu tentang takzir dan tentang hudud dan takzir. Insya Allah di pertemuan yang ke-12. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.